Halo teman-teman, mahasiswa-mahasiswi di program studi DKV FDSK Universitas Mercu Buana. Khususnya yang saat ini kita akan bahas secara spesifik yaitu materi mata kuliah Digital Art Vector. Perkenalkan, saya Azari Amri, saya dosen juga praktisi desain komunikasi visual. Jadi selama semester genap 2020-2021, kita akan saling berdiskusi dan berbagi wawasan, baik dari saya atau informasi dari kalian yang bener-bener saya tuh belum tahu. Sebelum saya mulai, agar saya bisa terus bersemangat dalam membuat materi perkuliahan DKV melalui channel ini, dukung channel ini dengan memberi subscribe, memberi like bila kalian suka banget materinya, dan kalau kalian merasa bahwa konten ini masih jauh dari targetnya, beri dislike juga nggak apa-apa, serta ketik di kolom komentar ya saran, kritik, dan apresiasinya. Jangan lupa follow Instagram saya @ashariamrie di belakang agar kita bisa berkomunikasi sebagai teman. So, pertemuan ke-1 mata kuliah Digital Art Vector kita mulai. Mari kita bahas. Oke, baik. Jadi di pertemuan ke-1 ini saya akan bahas sub CPMK atau arahan dari silabusnya sendiri, kemudian saya akan bahas materinya dulu. Nah, untuk sub CPMK-nya kita akan baca sama-sama nih teman-teman ya. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami rencana materi perkuliahan, kemudian tata tertibnya, dan gambaran tugas selama 1 semester. Baik, jadi di slideshow nanti di pertemuan ke-1 ini saya sudah menyediakan materi perkuliahan apa yang harus dibahas, tata tertibnya, dan gambaran tugas selama 1 semester. Kemudian di pertemuan pertama ini juga saya akan menerangkan materi pertama terkait pengantar perkuliahan dan tata tertib. Kemudian yang kedua, gambaran tugas selama 1 semester. Yang ketiga, pengantar Digital Art Vector sebagai sebuah pengenalan. Yang keempat, komputer grafis, penjelasan mengenai tujuan dan kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini. Terakhir, ada tata cara perkuliahan, tugas, dan sistem evaluasi. So, kita bahas dulu poin yang pertama terkait dengan tata tertib. Baik, dimulai dengan tata tertib perkuliahan terlebih dahulu agar selama 1 semester ke depan kita betul-betul bisa merencanakan nih tahap-tahap sebelum kita mulai kuliah apa saja. Jadi yang pertama adalah perkuliahan akan berlangsung pada pukul 7.30 sampai dengan jam 10. Kemudian mahasiswa diharapkan login dulu di pos.mercubuana.ac.id pada pukul 7.30. Kemudian mahasiswa mulai mempelajari uraian tujuan, bahan perkuliahan terlebih dahulu mulai pukul 7.30 sampai jam 8. Jadi 30 menit untuk mempelajari kira-kira konten materi ini seperti apa, sehingga nanti terjadi diskusi pasca pembahasan di akhir tatap muka nomor 3, mahasiswa dapat mempelajari uraian tujuan bahan perkuliahan terlebih dahulu mulai pukul 7.30 hingga pukul 8. Diharapkan dengan 30 menit ini teman-teman bisa memahami konteks materi perkuliahannya seperti apa. Kemudian yang keempat, materi perkuliahan melalui video akan dibuka atau akan dipublikasi secara yang keempat, materi perkuliahan melalui video akan dibuka pada pukul 8 via YouTube channel dari link Poin nomor 4, materi perkuliahan melalui video akan dibuka pada pukul 8 via YouTube channel dari link yang tersedia pada post yang sudah saya sertakan. Yang kelima, harap menanggapi hasil paparan pasca video materi perkuliahan pada forum mata kuliah di post. Tanggapan dapat berupa pertanyaan atas materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kritik dan saran kalau memang ada sisi teknis dalam video ini yang dirasa kurang atau konten materi yang dirasa belum sesuai targetnya. Yang ketiga, kalian bisa juga memberikan apresiasi atas materi perkuliahan ini seperti apa. Yang keenam, harap menyelesaikan kasus perkuliahan bila ada pada beberapa pertemuan.
Jadi silakan ya, misalkan di pertemuan ketiga nanti ada kuis, silakan nanti diselesaikan. Kemudian nanti ada tugas yang harus kalian harus selesaikan, silakan langsung upload tugas via pos. Dan juga terakhir tentu ada ujian yang dilakukan via pos.mercubuana.ac.id. Baik teman-teman, kita masuk saja di pembahasan yang pertama terkait dengan pengenalan Digital Art Factor. Seperti teman-teman ketahui bahwa di dalam pengenalan Digital Art Factor nanti saya akan membahas tentang yang pertama definisi dulu Digital Art dan Vector sebagai sebuah nama mata kuliah. Yang kedua, contoh karya Digital Art Factor supaya kita bisa membayangkan tren yang berkembang saat ini seperti apa dan juga kompetensi yang kalian butuhkan seperti apa. Yang ketiga, kita coba melakukan perbandingan antara vektor versus pixel atau bitmap atau raster pada sebuah hasil cetak. Nanti kita akan coba bahas secara pengenalannya. Yang keempat, perbedaan inti digital vektor dengan pixel atau bitmap dan raster. Yang kelima, perbedaan satu software ya, Adobe Illustrator Vector dengan Photoshop Bitmap ya. Kita ambil satu software saja supaya paling tidak kalian bisa memilah nanti beberapa software yang lain apakah akan masuk ke vektor atau ke bitmap. Yang keenam, ada proses bagaimana membuat karya desain vektor. Kemudian pengenalan yang ketujuh adalah fokus software atau software apa yang nanti akan kita pelajari sampai dengan di pertemuan terakhir nanti di semester genap 2020-2021. Baik teman-teman, kita masuk kepada slide materi. Pertama kita bahas definisi Digital Art Factor. Digital Art Factor atau saya mencoba memberikan definisi secara mudah, vektor sebagai sebuah karya seni digital ya. Dari terjemahan nama dari mata kuliah ini, tentu karya vektor atau karya desain beredar pada sebuah digital ya, jadi masif sekali. Jadi ada 3 kata yang perlu kita sama-sama pahami ya, ada kata vektor, ada kata seni, dan ada kata digital. Kita bahas dulu satu-satu ya terkait dengan kata vektor itu sendiri. Vektor merupakan istilah dalam fisika dan matematika tentang suatu perhitungan ya. Diterapkan pada bahasa kode komputer yang mewujudkan terciptanya karya grafis digital. Jadi tetap vektor itu sebagai sebuah tren yang kita kenal sekarang, desain vektor berangkat dari istilah bidang fisika dan bidang studi matematika. Kemudian pemahaman terkait dengan kata berikutnya yaitu seni ya. Kita coba pahami sama-sama. Seni adalah atau seni merupakan keahlian manusia dalam menciptakan karya visual ya, atau ya bukan hanya karya visual atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi dan gagasan penciptanya agar kekuatan rasa, emosi hingga keindahannya bisa dirasakan oleh pendengar, misalkan oleh penikmat, oleh yang melihat dan seterusnya. Kata yang ketiga adalah terkait dengan digital. Kita coba bahas terlebih dahulu. Digital berasal dari bahasa Yunani yakni digitus, yang artinya jari jemari tangan atau juga kaki manusia yang jumlahnya itu masing-masing adalah 10. Digital saat ini dekat dengan perangkat lunak dan internet ya. Jadi istilah yang hingga sampai dengan sekarang adalah digital ada kaitannya dengan internet atau program komputer. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan ya, berarti karya seni yang memang diciptakan dari proses kode komputasi atau kode komputer sehingga menghasilkan ada pesan di situ, ada imajinasi di situ, ada gagasan si desainernya sehingga bisa dijangkau secara atau bisa dijangkau dan disebar secara masif kepada orang yang ingin melihat karya desain ini sendiri. Seperti apa kira-kira karya digital vektor? Ya, ini salah satu karya digital vektor portrait ya. Jadi kita nanti akan bisa bedakan dengan karya digital bitmap. Kemudian ada karya lain juga, ini juga karya vektor
Ini saya cantumkan sumbernya supaya nanti teman-teman bisa menelusuri lebih lanjut. Kemudian kalian bisa membuat karya vektor berbentuk seperti ini ya, berbentuk kartun gitu ya. Hewan dibuat dengan gambar dan warna yang bisa kalian sendiri sesuaikan seleranya. Kemudian ini juga ada logo ya, logo saya menyebutnya dengan kombinasi dua ide ya, dua gambar. Yang satu adalah gambar kuas dan satu lagi gambar anak ayam ya. Jadilah visualisasi desainnya seperti ini. Dia ini gambar vektor ya. Ini ada proses sketsa, ini karya vektor berikutnya. Ada proses sketsa, kemudian dibuat ilustrasinya seperti ini dan detailnya adalah seperti ini. Nah, dari serangkaian karya vektor ini paling tidak kalian bisa memberikan satu kesimpulan bahwa karya vektor yang sedang berkembang sekarang atau yang nanti akan kalian buat rujukannya kira-kira seperti ini. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Perbedaan antara vektor ya, lawannya adalah pixel, bitmap, dan raster. Kita coba bahas satu-satu terkait dengan vektor. Saya mencoba untuk mengutip gitu, gambar vektor atau grafik vektor yang disebut juga pemodelan grafis atau grafik berorientasi objek adalah jenis grafik komputer. Ya, grafik vektor menggunakan objek geometris seperti titik, garis, kurva, dan poligon untuk memodelkan gambarnya. Sedangkan menurut Encyclopedia Britannica, grafik vektor adalah format gambar komputer berbasis matematis. Nah, ini salah satu ciri kalau kalian nanti mau membuat ilustrasi, ada tools pada sebuah software yang ketika kalian mau membentuk gambar tertentu pasti ada saya menyebutnya ya, ada titik yang harus kalian atur gitu ya, dan ini halus sekali. Nah, sedangkan perbedaannya terkait dengan hasil raster itu seperti apa, kita akan coba bahas. File raster terdiri dari susunan pixel ya. Jumlahnya ratusan atau ribuan pixel. Setiap pixel memiliki warna yang berbeda-beda. File raster memiliki jumlah pixel yang terbatas. Jadi, jika Anda mencoba mencetak file itu pada ukuran yang jauh lebih besar, Anda akan mulai melihat pixel-pixel yang secara individu atau terpisah-pisah tersebut pada jarak yang sangat dekat ya, atau di zoom in terus ya. Kita masuk ke slide berikutnya terkait dengan masih pembahasan vektor versus pixel, bitmap, dan raster. Gambar vektor merupakan serangkaian elemen seperti jalur ya, titik, garis, dan kurva. Kemudian vektor membutuhkan kemampuan khusus untuk mengilustrasikan desain yang mungkin sederhana seperti panah, lurus ya, atau kompleks seperti karya seni anime, kartun, maupun karya-karya elemen lain gitu ya. Output dari file vektor sangat jelas, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kemudian tidak peduli seberapa banyak kita memperbesar pada titik atau tahap akhir, Anda tidak akan pernah melihat objek menjadi pixel ya, atau menjadi pecah. Istilah sederhananya seperti itu. Nah, sebagai contoh ya, pada gambar ini jelas sekali, yang ini gambar sebelah kiri cerminan dari zoom, jarak dekatnya vektor, detail garisnya sangat halus. Tapi kalau bitmap ketika di zoom dia akan membentuk kotak-kotak ya, individu warna yang semakin terlihat terpisah-pisah. Inilah sebabnya mengapa desainer rata-rata cenderung ya, menurut saya lebih suka bekerja dengan file vektor, karena hasilnya terutama dalam cetakan, karena memiliki kualitas yang sangat bagus. Tapi tentu dalam kondisi yang sekarang ya, juga terjadi yang namanya mix design ya, antara pekerjaan vektor dikerjakan pada software bitmap bisa saja, dan tentu dia akan menjadi bitmap, dan atau mungkin kedua-duanya digabungkan
menjadi satu karya yang ekletik ya, yang tercampur menjadi satu pesan atau satu makna utuh gitu ya. Nah, untuk perbandingannya sendiri, vektor menggunakan lebih sedikit memori ya dan pada ruang penyimpanan ya. Kemudian kebanyakan foto dan ilustrasi yang kompleks ya. Kemudian kalau bitmap dia tentu menggunakan lebih banyak memori dalam ruang penyimpanan. Kemudian kebanyakan logo dan ilustrasi. Kemudian kesimpulannya adalah bitmap dan vektor dapat dimuat dalam salah satu format file yang bisa digabungkan. Iklan atau poster dapat disimpan menjadi satu file saja yaitu PDF. Tetapi mungkin berisi gambar yang dipetakan dan bisa dicampurkan dengan elemen vektor lain. Jadi walaupun dulu adalah dua kebutuhan yang berbeda, tapi karena memang kebutuhan ke depan semakin bisa bercampur, bisa mix, bisa digabungkan, jadi sah-sah saja tidak apa-apa. Tapi terlebih karena mata kuliahnya terkait dengan fokus kepada digital art vector, maka kita akan bahas tentang vektor sebagai sebuah karya seni digital. Nah, ini sebagai contoh perbedaan digital vektor dengan pixel atau bitmap dan raster. Nah, ini sebelah posisi paling atas dia adalah gambar vektor, ini hurufnya juga demikian. Kemudian di bagian bawah, bila mana kalau kalian membuat gambar bitmap tentu akan seperti ini bila kalau di zoom terus menerus ya. Nanti saya akan coba kasih contohnya. Jadi di perbedaannya terdiri dari garis lurus yang sempurna dan kurva berdasarkan persamaan matematika ya. Kemudian kalau kita membuat garis menggambar pada sebuah vektor, ini bentuknya akan seperti ini, halus sekali ya. Nanti di pertemuan 2-3 ini kita akan coba eksekusi langsung pada software vektor ya. Terdiri dari banyak pixel, masing-masing berisi informasi tentang satu warna tertentu ya. Jadi kita akan melihat nanti kasusnya seperti apa sih kalau memang nanti di zoom, apakah benar seperti ini atau enggak gitu ya. Ini adalah contoh menggunakan drawing atau painting dengan pixel ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Baik, nah ini kasus yang coba saya buktikan dari pernyataan ini ya. Jadi saya mencoba membuat gambar pada bidang kerja di Adobe Illustrator, itu ukurannya 10x10 dan itu saya beri coretan ya, beri coretan. Nah, ini coretannya kecil di sini. Ya. Lalu pada Photoshop juga demikian, saya beri ukuran 10x10, saya beri coretan seperti ini dengan brush ya. Nah, lalu apa hasilnya ketika kita zoom dengan kualitas yang jauh lebih banyak dengan batas kemampuan yang ada di dua software ini. Nah, ini kalau saya melakukan zoom pada ukuran 10x10 dengan objek sekecil ini, saya akan zoom, persentase zoomnya mencapai 6400. Nah, ini yang akan terlihat adalah seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan Adobe Illustrator dan hasil saya gambar objek poinnya adalah seperti ini, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Bila persentasenya mencapai 64.000% ya, saya zoom ya. Nah, nanti teman-teman di sebelah kiri bawah tuh pada interface software nanti kalian bisa lihat ya, zoomnya berapa persen gitu ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa gambar vektor cenderung nggak heran kalau memang para desainer grafis suka banget gitu. Tapi juga ada beberapa orang yang memang masih setia dan memang suka banget sama software Photoshop ini sebagai sebuah ilustrasi atau gambar foto di bitmap gitu. Nah, ini adalah perbedaan jenis-jenis file yang harus kita tahu ya. Kalau di raster biasanya cenderung ada PSD, JPEG, PNG, TIFF gitu ya. Kalau di vektor kita akan menemukan ada file-file seperti AI, CDR, Savage untuk website, nanti PDF, EPS gitu ya. Ini kalian akan familiar dengan nama format file-file ini. Baik, kita masuk ke perbedaan software Illustrator vektor dengan Photoshop bitmap ya.
Kita masuk di Photoshop dulu ya. Photoshop itu cenderung ya bisa digunakan untuk editing sebuah gambar foto khususnya ya, atau apapun sekarang, bisa dikoreksi, bisa disempurnakan warnanya dan lain-lain. Kemudian untuk mengatur komposisi dan sentuhan komposisi maupun digabungkan dan lain-lain. Kemudian bisa memberikan efek ya berupa filter. Kemudian dia mampu membuat sebuah desain web dan motion graphic. Kemudian dia juga bisa membuat demo atau prototype atau mock-up sebuah software, website, mobile, atau user interface design-nya. Nah, ini yang tidak boleh. Berarti kalau simpulannya adalah bila mana software ini bekerja sebagai bitmap, maka ada poin yang harus kita sama-sama pahami ya. Photoshop itu sangat bagus untuk pengeditan gambar, pengkomposisian, penyesuaian dan pencocokan warna, menambahkan efek dan filter khusus ke gambar, kemudian memproses file raw kamera, membuat dan mengedit web dan grafik gerak serta perangkat lunak, web, desain seluler, dan user interface. Jadi Photoshop disarankan bukan untuk desain logo, bukan untuk ilustrasi vektor, jenis atau logo vektor, semua jenis materi cetak yang berisi lebih dari teks dasar tidak pernah digunakan untuk brosur atau tata letak buku. Jadi jarang sekali. Tapi ada beberapa teman saya juga masih ada yang menggunakan Photoshop sebagai sebuah desain untuk print ya, misalkan seperti brosur, buku dan lain-lain. Saya mungkin habitnya, passionnya nanti juga perlahan-lahan karena kebutuhan nanti akan berubah, kira-kira begitu. Perbedaan software Illustrator dengan Photoshop, mari kita lihat sama-sama. Ya disarankan bila mana kalian ingin membuat logo, ingin membuat ilustrasi ya, disarankan untuk mencoba memulainya dengan software vektor ini ya, atau Adobe Illustrator. Kemudian dia juga bisa, softwarenya juga bisa mampu membuat desain web graphics ya, gambar-gambar graphics yang pada sebuah web. Kemudian dia juga mampu membentuk elemen-elemen yang memang diperuntukkan untuk motion graphic. Kemudian disarankan juga membuat kartu nama, kemudian stationery atau desain administrasi pada perusahaan menggunakan software vektor berbasis atau bernama Adobe Illustrator. Jadi simpulan dari sini adalah Illustrator itu sangat bagus untuk pembuatan dan pengeditan logo dan jenis logo, kemudian membuat grafik ya, diagram dan lain-lain, ilustrasi vektor seperti sebelumnya pada contohnya, infografis dan grafik gerak ya, elemen grafik gerak. Kemudian mampu juga bisa membuat kartu nama, letterhead, kode surat, dan alat tulis ya. Jadi Illustrator disarankan bukan untuk pengeditan gambar berbasis bitmap tadi, atau apapun berbasis pixel ya. Publikasi multi halaman besar lebih cocok untuk InDesign daripada Illustrator. Jadi ada banyak juga yang misalkan saya mau bikin buku 120 halaman dengan Illustrator. Sebetulnya ada software lagi yang terkait dengan layout ya, yaitu Adobe InDesign. Mungkin di lain kesempatan mata kuliah lain kita bisa bertemu di layout ya. Ada Illustrator bukan untuk editing audio, video dan animasi, tidak boleh digunakan di Adobe Illustrator. Dan itu hanyalah saran karena fungsinya memang diarahkan ke gambar grafik komputer ya. Baik teman-teman, nah ini adalah contoh proses karya desain vektor yang coba saya ambil di helpx.adobe.com ya. Jadi ini pertama tools pada Adobe Illustrator. Jadi buatlah gambar yang sederhana ya dari shape yang sudah disediakan. Ini ada kotak, ada lingkaran, ada persegi ya, bintang dan segmen garis ya. Jadi kalian bisa membuat gambar dimulai dengan bentuk-bentuk yang sederhana. Baik, kemudian Anda juga bisa memulainya dengan membuat bentuk-bentuk poligon ya. Jadi
Kira-kira apakah kalian mau bentuk segi 8 gitu ya, segi 6 gitu ya, ataupun segitiga. Kemudian dengan bentuk-bentuk yang sederhana ini kita mulai mengimajinasikan gagasan kita akan membuat seperti apa. Jadi dengan bantuan toolsnya kita pakai ini, kita gabung bentuk-bentuk dasar tadi menjadi satu bentuk yang bisa dilihat, oh ini adalah benda ini, oh ini adalah gambar ini gitu ya. Nah ini sudah terbentuk, lalu kemudian diberikan kombinasi shape ya, nanti ada namanya pathfinder pada tools ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba. Nah ini proses desain yang tadi yang saya bilang ada break apart, jadi dipisah antara hasil yang sebelumnya agar bisa dihilangkan. Lalu kemudian dengan sangat menyenangkan kita atau kalian juga bisa memilih warna yang memang sesuai dengan selera atau tuntutan pekerjaan kalian seperti apa. Jadi kesimpulan pada sebuah proses karya ini adalah ada 3 teknis ya. Pemberian warna ada stroke itu di bagian luar ya, garis luar. Fill adalah di bagian dalam. Jadi pewarnaan di bagian dalam dan di bagian luar. Nah, kode pada toolsnya adalah seperti ini. Kotak yang full berisi warna berarti dia adalah warna fill. Kalau yang coklat tua ada di bagian bawah toolsnya, di belakang dari foreground ya, background, ini adalah warna stroke ya. Ini warna hanya di garis ya, tepi, dan ini hanya bagian isi ya. Baik teman-teman, ini adalah preview karya desain yang proses dari tahap-tahap yang sederhana tadi. Tentu ini juga bagian dari ekspresi, emosi, gagasan yang memang ingin disampaikan oleh desainer tersebut ya. Ini ada linknya, kalian nanti bisa telusuri lebih lanjut. Baik, jadi selama 1 semester ke depan kita hanya akan fokus ya melatih kompetensi membuat digital gambar vektor dengan Adobe Illustrator. So, jadi ke depan tugas-tugasnya tentu akan menggunakan software ini ya. Jadi bila mana kalian belum memiliki pada perangkat komputernya, silakan diinstal saja. Nah, berikutnya tugas perkuliahan selama 1 semester itu yang pertama adalah ada tugas desain ikon ya. Desain ikon itu bisa desain icon tombol pada sebuah tampilan interface dan ekspresi ya, emote gitu ya. Kemudian membuat benda ya, gadget atau alat tulis dan lain-lain tentunya. Lalu di penghujung setengah semester nanti ada tugas besar 1, mulai membuat wajah tokoh ya, potret ya, mulai detail ya. Jadi dari mulai bentuk yang ringan, kemudian naik lagi, sudah mulai ada bentuk yang lebih rumit ke benda, kemudian masuk lagi ke potret wajah tokoh ya. Tugas berikutnya adalah lettering ya, trace desain huruf ya. Kemudian kita akan membuat poster dan flyer pada sebuah desain promosi produk, nanti kasusnya tentu ada. Kemudian tugas besar 2 adalah membuat stationery, desain promosi produk atau letterhead lebih tepatnya ya, ada kop surat, amplop dan lain-lain. Lalu di penghujung adalah UAS. Baik teman-teman, ini adalah paparan terkait dengan digital art vector. Bila mana kalian ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan kalian sampaikan pada forum, di post, atau via komentar YouTube ini, sehingga saya bisa langsung merespon ya. Baiklah teman-teman, saya harus akhiri pertemuan pertama di mata kuliah digital art vector. Semoga di pertemuan kedua nanti kita bisa sama-sama betul-betul memanfaatkan materi kuliah ini untuk meningkatkan kompetensi kita, kompetensi kalian tentunya. Dan juga jangan ragu untuk bertanya ke saya, baik via WhatsApp, kemudian ke Instagram gitu ya, atau via komentar di YouTube ini juga nggak apa-apa. Terima kasih. Saya harus akhiri bila mana ada materi yang kurang.
mohon dimaafkan. Jadi silahkan diberikan saran saja. Baik, terima kasih. Salam.